Shalom, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Mercy of God di sesi yang kelima. Program ini adalah program di mana kita akan belajar dan memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk mengisi anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Perlu kita ketahui dan perlu kita pahami, ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum, bisa dipelajari dari berbagai sumber, terdiri dari hati nurani, intelektualitas, logika, fisik, alam semesta. Anugerah umum ini terdapat dari berbagai sumber. Anugerah umum ini siapa yang lebih bekerja keras pasti dia akan unggul. Tapi ada juga namanya anugerah khusus. Anugerah khusus ini hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Terdiri dari keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita berhak untuk mendapatkan anugerah khusus, dan kita berhak untuk mempelajari anugerah khusus yang terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Tema pada episode kali ini adalah The Trinity atau Allah Tritunggal. Dasar pelajaran kita yang pertama dari Ulangan 6 ayat 4 bagian B. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Lalu dasar yang kedua dari Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah teks-teks atau ayat-ayat dalam Alkitab yang menyiratkan tentang Allah Tritunggal. Jadi dari teks-teks seperti inilah yang terdapat dalam Alkitab dibangun suatu doktrin atau satu pengajaran tentang Allah Tritunggal. Apakah Tritunggal itu? Tritunggal adalah salah satu doktrin atau pengajaran dalam Alkitab, di mana Allah yang Esa terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disebut 3 pribadi karena masing-masing memiliki kehendak, perasaan, dan pikiran. Ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menyiratkan kalau Tuhan Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi, seperti Kejadian 1 ayat 26, Matius 3 ayat 16 sampai 17, 2 Korintus 13 ayat 13, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Roma 8 ayat yang 11, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 dan sebagainya. Jadi Alkitab banyak sekali menyiratkan, atau teks-teks Alkitab banyak sekali menyiratkan bahwa kalau Allah itu, Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dari teks-teks tadilah dibangun doktrin tentang Tritunggal atau Trinitas. Pertanyaannya adalah, mengapa doktrin atau pengajaran Tritunggal sangat sukar untuk dipahami atau dimengerti? Bahkan menjadi polemik sepanjang sejarah kekristenan. Doktrin Tritunggal sangat sukar untuk dipahami atau dimengerti. Bahkan menjadi polemik sepanjang sejarah kekristenan. Maka episode kali ini kita akan membahas dan memikirkan mengapa doktrin atau pengajaran Tritunggal ini sukar untuk dipahami. Kita mohon pencerahan dari Roh Kudus. Semoga apa yang disampaikan pada kali ini bisa memberkati kita semua dan bisa semakin menumbuhkan dan semakin memperkuat iman percaya kita. Keinginan memuaskan logika. Tritunggal bukan ilmu matematika, di mana 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Dan 1 dibagi 3 sama dengan 0,3333.
Sehingga logika manusia tidak akan pernah puas atau tidak akan pernah paham bagaimana mungkin atau bagaimana bisa Allah yang esa, Allah yang satu, tapi terdiri dari 3 pribadi. Perlu kita pahami, Tritunggal bukanlah ilmu matematika. Jelas, ilmu matematika adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Dan 1 dibagi 3 sama dengan 0,333. Maka, logika manusia tidak akan sampai. Sebab, bagaimana mungkin Allah yang satu itu tapi terdiri dari 3 pribadi? Atau Allah yang esa itu terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Logika kita, logika manusia tidak akan pernah bisa menerima ini. Karena 1 ditambah 1 ditambah 1 itu pasti 3 secara logika. Dan 1 dibagi 3 pasti sepertiga. Sedangkan Tritunggal adalah Allah yang esa tetapi terdiri dari 3 pribadi. Dan 3 pribadi merupakan 1 Allah yang esa. Maka logika manusia tidak akan bisa puas atau tidak akan pernah paham untuk memahami Tritunggal ini. Tritunggal adalah misteri Allah. Ya, Tritunggal adalah misteri Allah. Misteri Allah membuktikan bahwa Allah yang disingkapkan di dalam Alkitab adalah Allah yang sejati. Allah yang ada di Alkitab adalah Allah yang sesungguh-sungguhnya Allah yang hidup. Bukan merupakan rekayasa manusia. Bukan merupakan konsep atau rekayasa dari konsep yang manusia konsepkan. Atau Allah yang manusia ciptakan. Yang dimana Allah yang bisa dengan mudah dikonsepkan, bisa dengan mudah dijelaskan setiap detailnya. Sedangkan Allah yang terdapat di dalam Alkitab adalah Allah yang misteri. Memang ada hal-hal yang disingkapkan, tetapi ada juga hal-hal yang tersembunyi. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang disingkapkan adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Jadi Tritunggal adalah misteri Allah yang beyond human logic. Ya, melampaui logika manusia. Allah Tritunggal melampaui logika manusia. Sebab Tritunggal hanya terdapat dalam Alkitab. Anugerah khusus sebagai firman Allah yang hidup. Sedangkan logika manusia hanyalah anugerah umum. Maka seorang yang tidak mendapatkan anugerah khusus dari Allah tidak akan pernah memahami Tritunggal. Pasti. Logika manusia tidak akan pernah memahami atau mengerti Tritunggal. Maka selama seorang hanya ingin memuaskan logikanya untuk motif apapun dalam memahami Tritunggal, maka ia tidak akan pernah memahami dan mengalaminya. Keinginan memuaskan logika untuk memahami Tritunggal, maka seorang tidak akan pernah bisa memahami dan mengalami Tritunggal. Karena Tritunggal adalah misteri Allah yang beyond human logic, melampaui logika manusia. Jadi salah satu penyebab kenapa doktrin Tritunggal sukar untuk dipahami adalah karena orang ingin memahaminya dari sudut logika manusia. Maka logika manusia tidak akan pernah bisa memahami, apalagi mengalami Tritunggal. Kurang belajar atau kurang pengajaran. Untuk memahami dan mengimani Tritunggal, seorang harus mempelajari, merenungkan, dan memikirkan Alkitab secara mendalam. Dengan pencerahan Roh Kudus, maka seorang yang tekun mempelajari kebenaran firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, maka ia akan memahami dan mengalami Tritunggal.
Seorang sukar memahami atau bahkan menolak Tritunggal bisa karena kurang belajar firman Tuhan atau kurang pengajaran firman Tuhan. Biasanya manusia selalu merasa sudah menguasai semua isi kitab suci karena sudah pernah membaca semuanya, atau bahkan sudah menjadi seorang pengajar, seorang pembicara, sehingga malas untuk menggali kitab suci lebih dalam lagi. Biasanya manusia bila sudah pernah membaca kitab suci akan merasa sudah mengerti dan memahami semuanya. Bahkan seorang yang fasih berbicara, yang pandai berbicara, akan ditunjuk menjadi seorang pengajar, akan ditunjuk menjadi seorang pembicara, apalagi sudah memiliki banyak pengikut, sehingga menimbulkan rasa malas untuk menggali kitab suci lebih dalam lagi. Ini salah satu faktornya mengapa doktrin Tritunggal ini sukar dipahami, karena ada rasa malas di dalam diri seseorang untuk menggali kitab suci lebih dalam lagi. Akibat kurang belajar atau kurang mendapat pengajaran, maka seorang akan merasa frustasi karena sering gagal menjawab pertanyaan atau serangan dari pihak-pihak yang bertanya tentang Tritunggal. Harus kita akui, doktrin Tritunggal adalah doktrin yang rumit, sukar dipahami. Akan ada banyak pertanyaan dari dalam dan dari luar. Bahkan bukan sekadar pertanyaan, tapi sebuah serangan, supaya kita bisa menjelaskan atau kita bisa mempertanggungjawabkan apa itu Allah Tritunggal. Sedangkan bila seorang kurang belajar atau kurang mendapat pengajaran, maka tentu tidak akan dapat menjawab dengan tepat, tidak akan bisa menjawab dengan benar. Sehingga seringkali ketika mendapatkan pertanyaan atau bahkan serangan, seorang frustasi, menjadi bulan-bulanan, atau dibully karena tidak dapat menjelaskan mengapa orang Kristen memiliki 3 pribadi Allah. Bagaimana penjelasannya? Sehingga kalau kita kurang belajar atau kurang mendapat pengajaran, tentu kita akan frustrasi karena tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjawab. Sehingga mengambil kesimpulan untuk juga menolak Tritunggal, untuk sekedar menghindari pertanyaan atau serangan tentang Allah Tritunggal. Kalau sudah frustasi, akhirnya bisa saja seorang mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan, dan menolak tentang Tritunggal, untuk sekedar menghindari pertanyaan atau serangan tentang Allah Tritunggal. Jadi daripada diserang atau ditanya, daripada tidak bisa menjawab sampai harus frustasi, lebih baik mengambil kesimpulan untuk menolak tentang doktrin Tritunggal. Menganggap Tritunggal hanya sebuah doktrin. Seorang gagal memahami atau mengerti Tritunggal karena menganggap Tritunggal hanyalah sebuah doktrin dari aliran gereja tertentu atau denominasi tertentu saja, sehingga merasa tidak perlu untuk memahami apalagi mengajarkannya, karena adalah hal yang lumrah. Kalau beda aliran pasti akan beda doktrin juga. Kegagalan memahami doktrin Tritunggal bisa terjadi karena menganggap Tritunggal hanyalah doktrin dari aliran gereja tertentu. Jadi suatu yang lumrah, masing-masing aliran memiliki doktrinnya tersendiri. Beda aliran pasti beda doktrin. Jadi untuk apa mempelajari doktrin dari aliran tertentu? Karena merasa itu bukan doktrin dari aliran gereja kita sendiri, sehingga menyebabkan tidak pernah mau belajar memahami tentang doktrin Tritunggal. Kenyataannya, Tritunggal adalah fondasi iman. Ya, Tritunggal adalah fondasi iman yang beyond doktrin. Perhatikan seksama ayat ini.
Kita perhatikan teks berikut ini. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Matius 22 ayat 41 sampai 46a. Iman sejati yang bisa memahami dan menjawab pertanyaan ini, bukan dengan doktrin. Perhatikan teks ini. Suatu ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul. Orang-orang Farisi bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari dan memahami kitab suci, terutama Taurat, dengan sangat fasih. Mereka bukan hanya memahami dan mengerti dan hafal kitab Taurat atau kitab suci, tetapi mereka juga mempraktekkan atau menjalankan hukum-hukum Taurat itu dengan sangat ketat, dengan sangat-sangat strict. Orang-orang Farisi ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka paham betul, mereka mengerti setiap doktrin-doktrin yang terdapat dalam kitab suci. Suatu kali Yesus bertanya kepada mereka tentang siapa sih Mesias? Apa pendapat mereka tentang Mesias? Mereka menjawab, Mesias adalah anak Daud. Karena memang sesuai doktrin dari kitab suci, memang Mesias akan lahir dari anak Daud, dari garis keturunan Daud. Tapi Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula?" Pertanyaan ini tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Karena mereka, orang-orang Farisi ini, hanya mengerti sampai sebatas doktrin saja tentang Mesias. Orang-orang Farisi hanya memahami Mesias dari sudut doktrin atau dari sudut pengajaran. Sedangkan pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada mereka adalah suatu pertanyaan yang beyond doktrin, pertanyaan yang melampaui doktrin. Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Hanya dengan iman sejati yang bisa menjawab pertanyaan ini. Memang betul, Mesias adalah anak Daud, karena lahir dari garis keturunan Daud. Secara anak manusia, Mesias adalah anak Daud, karena lahir dari garis keturunan Daud. Tetapi, Mesias juga adalah anak Allah. Mesias adalah Allah yang turun menjadi manusia. Mesias adalah Allah. Jadi, ketika Daud menyebut dia adalah tuannya, karena Daud sadar dan Daud mengerti bahwa Mesias itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun menjadi manusia. Kalau orang-orang Farisi ini memahami pertanyaan Yesus ini dari sudut pandang yang melebihi doktrin, tentu mereka akan mengerti. Kalau orang-orang Farisi ini memahami pertanyaan Yesus itu dengan iman yang sejati, mereka pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Mesias adalah anak manusia dari keturunan Daud. Tetapi Mesias juga adalah anak Allah yang hidup, yang turun menjadi manusia. Jadi Tritunggal pun, atau memahami Tritunggal, kita harus memahaminya melintasi atau melampaui doktrin. Karena Tritunggal adalah fondasi iman yang
beyond doktrin, yang melampaui doktrin. Tritunggal bukan sekedar doktrin dari aliran tertentu. Tritunggal adalah fondasi iman yang melampaui doktrin. Mengalami Allah Tritunggal dengan iman sejati untuk dapat memahaminya. Secara garis besar, Alkitab menyingkapkan eksistensi Allah dan menyingkapkan karya Allah dalam 3 bagian besar sejarah dunia. Dari 3 bagian besar inilah kita orang percaya akan bisa mengalami dan memahami Tritunggal. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, karya penciptaan. Inilah adalah bagian pertama penyingkapan yang terdapat di dalam Alkitab tentang sejarah dunia. Bagian karya penciptaan. Allah Tritunggal berkarya menciptakan dunia ini. Kejadian 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tritunggal atau Allah Tritunggal berkarya di awal karya penciptaan dunia ini. Tritunggal adalah satu kesatuan Allah yang esa yang tidak terpisahkan. 3 pribadi yang tidak pernah terpisahkan. Ini terbukti dari karya penciptaan. Dari mulai karya penciptaan dunia, Tritunggal adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Pada mulanya Allah. Di sini ada Allah, ada roh Allah, dan ada firman Allah. Dari konteks ayat ini, terlihat jelas dan tersirat bahwa ada 3 pribadi dalam satu Allah yang esa. Allah, roh Allah, dan firman Allah. Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Satu kesatuan Allah yang esa, yang berkarya menciptakan dunia. Bagian yang kedua, karya mesianik. Allah Tritunggal berkarya di dunia dalam karya mesianik Kristus. Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Apa itu karya mesianik? Jadi setelah karya penciptaan, langit bumi isinya termasuk manusia, ternyata manusia gagal. Manusia pertama langsung jatuh ke dalam dosa. Maka Allah yang maha adil sekaligus maha kasih itu merancangkan suatu karya keselamatan yang disebut karya mesianik melalui suatu proses yang panjang. Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih itu melakukan karya mesianik di dalam Kristus. Manusia ganti manusia, gigi ganti gigi, mata ganti mata, manusia ganti manusia. Manusia berdosa, manusia harus dihukum. Tetapi Allah adalah Allah yang maha kasih. Allah menciptakan atau Allah melakukan karya mesianik dengan mengirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, turun ke dunia untuk melakukan karya penebusan dosa kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat ini menunjukkan, ayat ini menyiratkan bahwa di awal karya mesianik, Allah Tritunggal juga berkarya di sini. Di awal permulaan karya mesianik Sang Kristus, Allah Tritunggal berkarya di dalam karya mesianik ini. Perhatikan, sesudah dibaptis, Yesus Sang Anak Allah keluar dari air. Dan pada waktu itu ia melihat langit terbuka dan ia melihat roh Allah
Roh Kudus turun seperti burung merpati. Lalu terdengar suara dari sorga. Ini adalah suara Sang Bapa yang dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maka di karya yang kedua atau di bagian kedua episode sejarah dunia yang disingkapkan oleh Alkitab, yaitu karya mesianik, Allah Tritunggal juga berkarya. Allah Tritunggal menjadi satu kesatuan yang esa, yang tidak terpisahkan. Yesus anak Allah, Roh Kudus, dan Sang Bapa memulai karya mesianik untuk menebus dosa manusia. Allah Tritunggal berkarya di dalam karya mesianik ini. Berikutnya, bagian yang ketiga yang Alkitab singkapkan adalah karya penyertaan Allah kepada manusia sampai dengan akhir zaman. Allah Tritunggal berkarya di dunia untuk menginsyafkan dunia dari dosa, menuntun manusia kepada jalan kebenaran, dan menghiburkan manusia dari segala kesusahan dunia. Yohanes 14 ayat 16. Aku, Yesus Kristus, akan minta kepada Bapa, dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu penolong yang lain, Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di bagian yang ketiga ya, tentang sejarah dunia yang Alkitab singkapkan tentang eksistensi dan karya Allah. Allah Tritunggal juga berkarya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, harus kembali kepada Bapa di sorga untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya menjadi yatim piatu. Maka Ia minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu turun ke dunia menjadi penolong yang lain bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi kita semua yang dikasihinya. Ini adalah bukti nyata tentang karya Allah Tritunggal di bagian tentang karya penyertaan Allah kepada manusia. Sampai saat ini, sampai detik ini, Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus menghiburkan kita. Tanpa Roh Kudus, manusia hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Pasti binasa. Maka, anugerah Roh Kuduslah yang membuat manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Rohlah yang menginsyafkan, menuntun, dan menghibur manusia. Manusia tanpa Roh Kudus hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Itu pasti binasa. Karena tanpa roh, manusia tidak bisa bertobat. Manusia tidak bisa mengenali Allah. Manusia tidak bisa mendatangi Allah. Dan manusia tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Tetapi dengan anugerah dari Roh Kudus, maka manusia menjadi sempurna. Memiliki tubuh, memiliki jiwa, dan memiliki roh. Memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Rohlah yang menuntun kita, mempertobatkan kita, dan menghibur kita orang-orang percaya. Dari 3 bagian besar tentang sejarah dunia ini, terbukti bahwa Allah Tritunggal berkarya di dalam segala aspek kehidupan manusia. Inilah kebenaran yang sejati tentang Allah Tritunggal. Tritunggal, satu esensi Allah. 3 pribadi Allah karena memiliki beda peranan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu esensi Allah. 3 pribadi yang memiliki keesaan dalam karakter dan tujuan, yaitu menyelamatkan manusia. 3 pribadi yang mempunyai keesaan dan kehendak. 3 pribadi yang mempunyai keesaan dalam kehendak, pikiran, dan perasaan, yaitu berbelas kasihan kepada manusia. Kesimpulannya, esensi Allah Tritunggal adalah fondasi iman orang percaya. Ya, fondasi iman orang percaya.
tentang demonstrasi belas kasihan Allah kepada manusia yang berdosa dan tanpa harapan. Tritunggal atau Trinitas bukan tentang untuk memuaskan logika manusia. Tritunggal bukan sekedar doktrin atau pengajaran, tetapi Tritunggal adalah sesuatu yang melampaui doktrin. Tritunggal adalah esensi Allah. Tritunggal adalah fondasi iman orang percaya tentang demonstrasi belas kasihan Allah kepada manusia yang berdosa dan tanpa harapan. Itulah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang Esa. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti program ini. Semoga kiranya program ini menjadi berkat buat kita semua dan semakin menumbuhkan dan meningkatkan iman percaya kita. Bila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi dalam episode-episode yang berikutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.